Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan memberikan edukasi singkat tentang bahaya COVID-19 dan bagaimana cara mencegah penularannya. Bahaya virus corona atau COVID-19 yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2003. Virus corona menyerang saluran pernapasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah sering mencuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah-buahan, hindari berada di tempat keramaian dan di sekitar orang sakit. Pada video ini saya akan menjelaskan hukum hook dan rangkaian pegas. Hukum hook berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Jika gaya yang diberikan melampaui batas elastisitas, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan apabila gaya yang diberikan jumlahnya terus bertambah, maka benda dapat rusak. Dengan kata lain, hukum Hooke hanya berlaku hingga batas elastisitas. Secara matematik, hukum Hooke dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan min K delta X. Kemudian terdapat hukum Hooke untuk menghitung susunan pegas. Yang pertama, susunan pegas seri. Apabila dua buah pegas yang memiliki tetapan pegas yang sama dirangkaikan secara seri, maka panjang pegas menjadi 2 kali. Secara matematis dapat ditulis dengan Ks sama dengan 1/2K. Yang kedua, susunan pegas paralel. Apabila pegas disusun secara paralel, panjang pegas akan tetap seperti semula, sedangkan luas penampangannya menjadi lebih 2 kali dari semula jika pegas disusun 2 buah. Secara matematis dapat ditulis Kp sama dengan 2K. Berikut besaran hukum Hooke. Yang pertama, tegangan. Tegangan adalah suatu keadaan di mana sebuah benda mengalami pertambahan panjang ketika sebuah benda diberi gaya pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung lainnya ditahan. Secara matematis dapat ditulis tegangan sigma sama dengan F/A. Yang kedua, regangan. Regangan adalah sebuah perbandingan antara pertambahan panjang kawat dalam X meter dengan panjang awal kawat dalam X meter. Adanya suatu regangan karena terdapat gaya yang diberikan pada benda ataupun kawat yang dihilangkan, sehingga kawat tersebut kembali ke bentuk semula. Secara matematis dapat ditulis regangan E sama dengan delta L per L0. Yang ketiga, modulus elastisitas. Menggambarkan suatu perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami bahan. Dengan kata lain, modulus elastis sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik regangan. Secara matematis, ini menjadi modulus elastisitas E sama dengan sigma per E. Yang keempat, mampatan. Mampatan adalah suatu keadaan yang hampir sama dengan regangan. Perbedaannya terletak pada arah perpindahan molekul benda setelah diberi suatu gaya tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai benda yang ada kaitannya dengan hukum Hooke, seperti mikroskop, untuk melihat berbagai macam benda yang bersifat kecil. Yang kedua, jam yang menggunakan per sebagai pengatur waktu. Yang ketiga, ayunan yang bersifat pegas. Yang keempat, jam kasa atau kronometer yang dimanfaatkan untuk menentukan arah atau garis posisi sebuah kapal yang berada di tengah laut. Yang kelima, alat pengukur percepatan gravitasi bumi. Yang keenam, susunan tongkat prosnelling kendaraan seperti mobil maupun sepeda motor. Yang ketujuh, teleskop untuk dapat melihat benda yang jauh agar terlihat lebih dekat. Demikian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.